Kita setir di kanan. Iya. Tapi kenapa brake-nya ada di kiri? Wah, ya ininya brake-nya ada di sini ya. Nah, ini yang suka jadi isu di banyak orang ya. Handrest-nya Halo sobat mobilku, selamat datang di channel mobilku.com bersama saya Ari Bramasta yang bakal naik asta untuk beli onta. Asik. Di sebelah kanan saya ini udah ada mobil dari Mitsubishi X-Force tipe tertinggi Ultimate. Nah, kali ini ya saya akan coba compare dengan salah satu kompetitornya di segmen compact SUV, yaitu Honda HR-V SE. Apakah X-Force Mitsubishi pendatang baru ini akan menggeser atau nantinya bahkan bisa bersaing dengan Honda HR-V yang sudah menjadi segmen leader bertahun-tahun nih. Nah, ini menarik nih kita bahas nih. Dan tapi kali ini saya tidak sendiri, nantinya saya akan ditemani dengan partner saya yaitu Pak Ulung. Oke, ini dia, Ulung. Selamat siang, halo sobat mobilku. Ya, apa kabar Pak Ulung? Baik, baik. Thank you diundang nih. Iya, nantinya kita akan compare nih sedikit tentang mobil ekspor dengan Honda HR-V nih. Kira-kira apa yang akan kita compare nih? Kita jujur kita mau compare lebih kepada ujung-ujungnya nanti akan balik pada kepilihannya sobat mobilku ya. Akan lebih yang mau pilih X-Force atau HR-V itu kembali ke pilihannya sobat mobilku. Tapi konsepnya kita akan kasih tahu plus dan minus di masing-masing mobil, biar kita bisa sebutannya ya, bisa kasih referensi lah. Iya, benar. Ya, itu yang paling penting. Yang paling penting buat semua sobat mobilku tuh yang penting referensi. Jadi teman-teman bisa milih yang cocok buat sobat mobilku sekalian. Iya, betul? Mantap. Nah, kira-kira dari apa yang bakal kita compare nantinya? Kita nanti akan ada 4 poin ya, Mas Arif ya. Itu pertama ada desain, yang kedua nanti ada fungsionalitas, yang ketiga itu tentang kenyamanan, baru yang terakhir kita tentang performa. Nah, fungsionalitasnya juga terkait sama fitur ya, teman-teman ya. Jadi banyak banget yang akan kita compare, tapi kita akan buat sesingkat-singkat mungkin biar nggak terlalu bosan kali nontonnya ya. Oke, mantap ya. Nah, jadi ikuti terus video ini buat kita nantinya compare di channel ini ya kan. Oke, yuk, let's go. Kita langsung compare dari sisi yang pertama nih, sisi desain. Nah, kita lihat dari desainnya X-Force nih, Pak Ulung. Gimana nih? Basicnya desain X-Force ini tuh udah bentuknya baru ya. Awalnya dia berangkat dari XFC konsep sebelumnya. Nah, dia nyebut ini bentuknya seperti New Dynamic Generation Shield ya. Dynamic Shield. New Generation of Dynamic Shield. Sebenarnya Dynamic Shield awalnya dipakainya sama Expander. Nah, ini perubahannya. Nah, itu dipakai di X-Force. Jadi lebih ke regenerasi kali ya? Lebih ke regenerasi. Terus juga emang bentuk headlampnya, nah ini emang cukup ini sebenarnya T-shape ya. Kalau ngelihat dari Expander Cross ini udah ada sebenarnya nih T-shape ini udah keren banget lah sebenarnya ya. Jadi emang tapi dibuat lebih revolusioner karena memang ini bentuk-bentuk sen, ini sennya, ini juga sennya juga, ini DRL sorry. Ini sen. Jadi bentuknya emang dibuat lebih berotot gitu ya di sebelah sini. Itu kalau bagian di sisi sebelah sini dan area depan di sebelah sini hoodnya ini garisnya tegas banget. Menunjukkan kalau mobil ini sangat sporty gitu dan sebagai X faktornya dari mobil ini sebetulnya ya. Oke, nah coba kita langsung lihat dari kompetitornya nih. Kompetitornya ya di sini, sorry kita lewatin blok dulu. Oke. Bentuknya lebih smooth kalau ini ya, Pak Arif ya. Bener ya? Kalau dilihat gimana Pak Arif? Iya, ini lebih smooth, beda sama kompetitor yang X-Force tadi ya, Pak Ulung ya. Iya betul, dan sebenarnya keunggulan di sini adalah dia punya sequential untuk lampu sennya. Jadi kalau ada bentuknya ngeblip ya, kalau di sini bentuknya kayak bergaris gitu loh konsepnya. Nah ini lebih smooth, bentuknya lebih praktikal banget atau benar-benar sesuai dengan mazhabnya ya, sesuai grill. Satu warna single tone dan garis di atas di hoodnya pun juga lebih sopan dibandingin kalau X-Force kayaknya lebih tegas banget. Oke, nah itu dari kalau nampak dari depan tadi X-Force dengan SR-V ini memang memiliki perbedaan ya. Ini karakter sih, ini karakter. Makanya balik lagi ke sobat mobilku, lebih suka yang sporty atau mungkin yang lebih smooth, rapih gitu rapi, ya. Fungsional ya. Pakai jas gitu ya. Oke, kita langsung coba lanjut ke bagian samping kali ya. Boleh kita ke samping dulu. Oke sobat mobilku, kita coba lihat dari samping desain keseluruhan X-Force nih Pak Ulung. Bagaimana Pak Ulung? Ini kalau dilihat dari samping begini ya, garisnya tuh asik. Ini bentuknya kayak orang berotot suka nge-gym modelnya gitu ya. Karena dia garisnya ada di sebelah sini nih, dia nggak ke depan sebenarnya. Jadi terlihatnya memang ini berotot banget gitu ya. Gagah banget ya. Gagah ya, maksudnya gagah beda kalau gagah yang
emang slick, sama ini kayaknya lebih sporty gitu, lebih powerful. Terlihatnya lebih bertenaga di sini kalau ngelihat garis tegasnya di sini ya. Terus juga memang karena dia ngusung desainnya bukan apa ya, nggak aneh-aneh gitu ya. Jadi ini masih gaya Jeep, masih gaya model SUV yang modelnya agak sedikit masih kotak. Jadi ini emang masih terlihat lebih maco sih. Yang paling lucu sebenarnya juga memang dari samping kan profil ban ya kalau yang paling kelihatan ya. Dia 225/50, ringnya 18. Ini juga gede banget kelihatannya sih kalau kita deketin ya. Emang pas tapi proporsinya buat mobil kayak gini nih. Clear nih Pak Ulung nih. Ini lebih tinggi ya Pak Ulung ya. Dia kalau memang secara data dia 222 mm. Ini cukup lebih tinggi dibandingin kompetitornya. Ini emang salah satu kelebihannya X-Force, dia memang lebih tinggi. Jadi memang tapi kalau nanti kita rasain kayaknya nggak akan limbung deh. Nanti kita coba ya kalau pas lagi jalan ya. Tapi ini emang tinggi banget sih. Karena mungkin Indonesia tahu sendiri banyak polisi tidur yang tinggi-tinggi banget ya Pak Ulung ya. Makanya polisinya bangunin, jangan tidur. Gimana? Biar enak jalannya, jangan suruh tidur. Ya udah mungkin ini aja ya tampak samping dari keseluruhan Explore ya Pak Ulung. Langsung aja kita ke belakang nih Pak Ulung. Belakang. Bagian belakang dari X-Force Mitsubishi ya? Ini sih ganteng. Kalau gue bilang ini belakangnya ganteng banget ya. Ganteng bangetnya kenapa? Karena ini di depan sama di belakang tuh kayak ditransfer. Persis bentuknya sama. Cuman tetap ya minusnya sennya kecil banget. Sennya kecil banget. Ini lampu gede ya, tapi sen, lampu mundur segala macam itu titik-titik semuanya di sini. Jadi kayak nggak fungsional aja untuk hal-hal yang berbentuknya sen ya. Iya, Pak. Gitu. Terus konfigurasi bentuk belakang gininya secara dimensinya oke. Terus ini bukannya udah elektrik juga ya Pak Ulung ya? Bener. Kalau nanti coba ini katanya sih ya. Ini power tailgate pakai kick sensor. Kalau kita tendang kebuka nggak? Tuh. Kayaknya enggak ya. Waduh, kayaknya enggak nih Pak Ulung. Kenapa nih? Mesinnya masih nyala. Dia cuma aktif kalau misalnya mesinnya mati. Jadi posisinya kalau kita lagi bawa barang, di kick dia baru kebuka. Tapi ini sebenarnya udah bisa dibilang powernya pas kita tekan dia ntar naik sendiri. Iya, ada tombolnya ya Pak Ulung. Nanti coba kita lihat langsung ke bagasinya kali. Boleh mau buka? Iya, boleh nih kita langsung buka. Banyak barang loh, nggak apa-apa. Nah, waduh, ini mah properti semua. Tapi gede. Terjujur ini gede karena jarak antara jok sama bagian paling belakangnya lumayan besar ya. Cuman satu bener kekurangannya ini nggak apa-apa kita geser-geser dikit, buka-buka nggak apa-apa ya. Boleh nih Pak. Nah, ini buat masalah bannya ban belakangnya itu beda sama yang aslinya. Jadi apa ya? Dengan dimensi tempat yang segede gini, buat bannya harusnya biasanya ngikutin yang orinya sih. Cuman ini masih belum ya. Oke. Ya, jadi ambles. Oke. Dah. Kita tutup dulu. Nah, tapi dia juga ini udah bisa ini loh, Pak Ulung. Apa tuh? Bisa rata lantai juga kayaknya ya. Coba rata lantai ke depan kayaknya sih itu. Kalau misalkan iya benar, rata lantai juga benar. Tuh. Nih kalau misalkan kalian mau bawa barang yang lebih gede ya kan, lebih banyak. Nah, ini juga bisa nih digedein lagi ya kan. Konsepnya kayak tetap masih SUV ya, nggak 50-50 tapi memang 70-30, dia nggak terlalu rebah, tapi lumayan besar. Karena itu bagian depannya juga udah kita coba mundurin sampai posisi orang duduknya udah enak. Jadi udah lebih oke sih sebetulnya ya. Oke, nah coba nanti kita langsung ke kompetitornya nih, SRV nih. SRV ya. Ini kita tutup dulu. Jangan lupa kalau buka pintu harus ditutup. Nah, kalau ini sih nggak harus ini ya, walaupun hidup atau keadaan mati dia tetap masih bisa. Bisa dipencet. Ayo kita langsung let's go. Kalau desainnya dari samping sih lebih manis ya Pak, yang beda sama X4. Kalau X4 kan dia lebih terlihat tadi maco ya kan. Nah, kalau ini gimana nih? Kalau ini karena memang dia garisnya dari depan sampai belakang. Kalau dilihat ya dari kap mesin, dia dari tutupan kap mesin turun ke sini. Ini jadi garis tegas, dia tuh kayak pengen ngasih bentuknya kayak orang-orang yang mungkin elegan ya. Ya smooth dan elegan gitu loh. Jadi bentuknya garisnya segaris, tapi sisanya nggak ada apa-apa lagi nih. Jadi kayak orang rapih gitu, kayak orang pakai jas, cuman ada beberapa button gitu ya, atau beberapa kancing, nah itu ada di sini nih. Jadi terlihat lebih maco, bukan maco, sorry, terlihat lebih slick lah. Kalau kalau untuk si X-Force dia lebih maco lah. Tapi intinya ini lebih smooth, sama kayak kita ngelihat yang depan, semua satu garis, semua one line. Ini juga one line, ya terlihatnya emang lebih smooth aja sih kalau ini ya. Terus juga yang saya suka sebenarnya bentuk ininya. Ini tuh sebenarnya kayak gayanya lebih kayak gaya coupe style. Mungkin banyak ya kalau yang dibilang coupe ya, kayak misalnya mobil-mobil kayak GLC atau apa yang bentuk-bentuk coupe. Ininya turun duluan. Tuh. Jadi garisnya memang terlihat terlihat mahal sih. Kalau kita sebut nih mahal. Jadi kalau emang mau bawa kesan mahal itu ada di HR-V sebetulnya.
Oh, Terus bentuknya. untuk mungkin beda dari ekspor, mungkin dari ground clearance-nya kali Pak ya? Iya, Ulung. ground clearance ini lebih rendah. Ini 185 mm. Jadi kalau misal tadi di video ini posisinya yang di sana kayaknya tinggi banget, ini kayaknya agak lebih turun sedikit. Apa sih mungkin kalau bisa dibilang diincernya kenyamanan kali ya, biar nggak terlalu bumpy. Tapi ya kurang paham juga. Mungkin juga biar keluar masuk mobilnya lebih enak. Karena kan kalau terlalu tinggi buat beberapa orang tertentu males ya buat jingkek-jingkek gitu ya. Tuh, terus profil ban dia sama 225/50 ring 18. Cuman bentuk velg ya pasti beda ya karena bentuknya Honda dan Mitsubishi pasti berbeda. Kalau dia single tone warnanya hitam semua. Kalau X-Force dia dual tone, ada semi chrome. Gitu. Mungkin ini aja ya tampak dari samping desain dari SRP ya. Mungkin kita langsung lanjut ke belakang. Langsung lanjut aja ke belakang. Oke. Yuk, biar cepet. Biar enak juga, nggak kelamaan. Iya, oke. Nah, ini sama. Tadi kita udah ngomong garisnya one line tegas. Jadi dia sampai ke belakangnya pun juga garisnya one line tegas semua di sini nyebrang ya. Jadi ya ini statement sih kalau kata orang, ini kayak statement orang-orang gua mewah, gua mahal gitu ya. Karena dengan garis-garis itu ya. Bener, garis ini mahal kata nyebutnya. Ini gitu sama, dia juga lampu rem, terus lampu sennya juga ini nggak fungsional nih, agak gede. Lampu mundurnya di sini, oke, enak semuanya. Bentuk kupenya ya balik lagi, ini kesan mahalnya tadi loh. Jadi ini sebenarnya balutan mahal sih untuk si HR-V ini, terlihat mahal banget. Nah sekarang kita coba kalau buka ininya, buka bagasinya. Waduh, ini pakai otot nih. Ini kayaknya agak pakai otot karena nggak ada tombol-tombolnya nih. Waduh, di sini. ini belum elektrik. Belum elektrik ya? Masih manual semua nih Pak. Iya, ini mungkin salah satu kelemahannya juga. Tapi ya coba kita lihat dulu dalamnya. Nih, bagasinya ini ya. Sisi bagasinya sebenarnya kalau dia lagi fungsinya ini agak rebahan, ini agak sedikit lebih sempit dibandingin X-Force. Karena kalau tadi X-Force agak lebih lebar sedikit, kita masih agak masuk sedikit gitu loh. Iya. Kelemahan dari coupe itu sebenarnya adalah atap. Ya, atapnya ini terlalu pendek. Jadi kalau misalnya barangnya terlalu tinggi, biasanya juga ini mentok nih. Iya, apalagi kan nggak boleh nutupin kaca belakang ya. Cuman kalau kita cek dia pada saat top tethernya ininya kita buka semua nih, gimana nih? Nah, ini kelebihannya dari Honda sebetulnya kalau bisa dibilang. Dia punya lantai dari bagasi belakangnya rata sampai depan. Nah, ini dia nggak 70-30 tapi benar-benar 50-50 rebah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang yang sukanya road trip gitu ya, itu senang banget taruh di sini buat kasur. Atau kalau enggak kayak buat tikar gitu kan ya, terus tidur. Bisa. Ini bisa untuk kaum rebahan nih Pak Ulung. Bener, kaum rebahan sini semua. Tapi nggak ada yang nyetir, rebahan doang. Mati dong ntar. Jangan dong. Tapi intinya ini enak, ini lega banget kalau untuk di posisinya ditidurin. Ini asik banget. Kira-kira dari Mas Arif ada tambahan apa lagi nih kalau dari belakang? Ini apa nih? Ini sebenarnya kayaknya cover itu ya, cover buat si sunroof ya. Sunroof. Cepat di ini ya. Oh iya, benar. Nah, ini ada. Nah, ini juga salah satu kelebihannya. Ban serepnya juga masih pakai konfigurasi atau bentuk yang sama seperti ban utamanya. Dia nggak beda. Dia desainnya masih sama gitu ya. Jadi kalau pas ganti nggak kelihatan kalau itu ban serep ya. Kan kadang-kadang kalau kayak tadi kayak punyanya X-Force harus kayak kelihatan banget gitu. Kalau ini wah nih orang lagi pakai ban serep nih, jelek banget ya gitu ya. Tapi ini udah full. Udah oke. Keren. Yuk, kita lanjut aja. Iya, kita tutup dulu ya. Ya, tutup dulu. Tapi kalau buat beberapa orang yang ngerasa gue mau bawa ini lebih kelihatan mahal, dilihat orang, di foto orang ini mahal, ya baunya ini. Iya, benar. Jadi makanya nggak jelek, nggak bagus, tapi emang ini sebenarnya sesuai sensasi orang mau kayak gimana ya pas lagi berkendara ya. Kalau Mas Arif gimana penilaiannya? Nah, kalau saya sih sendiri sih ini mungkin di angka 8, saya pilihnya itu 9. Oh, lebih tinggi di sini. Iya, karena kenapa? Karena ini kan tahu sendiri Mitsubishi ini adalah salah satu ekspor ini mobil pendatang baru nih Pak Ulung. Nah, mungkin bisa jadi nanti kedepannya mungkin ada upgrade lagi nih dari ekspor. Kita kan nggak tahu, nanti kita coba aja kita lihat ke depannya ya kan. Oke, jadi ada harapan ya dari situ ya. Iya, benar. Oke, dari sisi desain menurut kita berdua seperti itu. Kita lanjut lagi ke fungsionalitas, itu lebih ke fitur-fitur ya. Jadi kita lebih fokus ke fitur-fitur yang ada di dalam mobilnya. Oke, tapi kita juga balik lagi nih ke sobat mobilku nih, mau pilih SR-V atau X4 untuk desainnya nih ya kan. Oke. Kita lanjut. Oke, sobat mobilku. Nah, kita langsung ke bagian kabin nih. Dengan rekan saya juga udah dia ada di belakang ya kan. Dia bisa ngerasain ini ya Pak ya, bisa interiornya kayak apa gitu ya. Terus overall desain interiornya kira-kira menurut Mas Arif gimana nih? Wah, ini kita udah pernah bahas sebelumnya ya, di review sebelumnya. Ini memang lebih ke mewah ya Pak ya, karena kan memang dia udah full kulit juga joknya ya kan. Nah, kalau
Pak Ulung nih gimana nih? Kalau yang memang ada di websitenya Mitsubishi ya, dia bilang ini memang the most ergonomic seat on SUV-B. Jadi memang bentuknya dibuat seergonomis mungkin. Nah, lekukan-lekukan yang di bagian depannya ini sebenarnya juga lebih detail ya. Kalau dilihat dari seluruh overall desainnya untuk yang tipe Ultimate ini emang bagus kok. Bagus banget untuk full kulit ya. Untuk di sininya ya. Beda sama kompetitornya di kelasnya sih sebenarnya ini. Dan kalau pas lagi duduk feel-nya juga enak banget. Enak banget kok. Terus juga untuk ininya nih di bagian sisi kabin pengemudi ini juga udah gede nih ya Pak Ulung ya. Dia udah memakai 12 inch ya untuk apa namanya? Head unitnya udah pakai 12 inci dan dia memang sudah ada satu panel yang nyambung ya. Tapi di support sama speedometernya yang 8 inci. Jadi bisa dibilang sebenarnya X-Force ini udah full digital ya. Iya, ya udah full digital. Terus untuk speaker nih. Nah, ini nih speaker nih yang menarik nih Pak Ulung nih. Speaker kan di X-Force ini dia udah memiliki 8 speaker. Betul. Ya kan? Tuh. Jadi kalau kita denger speakernya nih bener-bener kayak kalau dari orang Mitsubishi-nya itu sendiri dia bilang kayak nonton konser kita jadi benar-benar suaranya itu enak banget didengar nih Pak Ulung. Bahasa orang car audionya bilang stagingnya oke. Kenapa? Karena itu disupport sama Twitter Yamaha yang ada di pilar A. Dan memang ada beberapa speaker di bagian pintu. Nah, cuman memang stagingnya bagus karena di pilar A-nya memang sudah ada speaker juga gitu loh. Jadi terlihat suaranya memang koheren lah ya. Koherensinya sangat bagus. Gitu. Terus juga ada di sini ada wireless charging juga ya Pak Ulung ya. Betul. Nah, tapi sayangnya nih Pak Ulung ini belum ada sunroof nih Pak Ulung nih. Nah, ini kelemahan. Ini nih. Untuk kelas 400 jutaan biasanya sih sunroof atau panoramik gitu ya. Kalau sunroof kan bisa dibuka. Kalau panoramik biasanya kaca mati. Itu biasanya sudah ada. Cuman di sini belum ada ya. Sobat mobilku ya. Kenapa belum ada? Tapi karena dari salah satu head sales dari MMKSI bilang karena memang X4 ini dia lebih mengutamakan kenyamanan dan juga fiturnya Pak Ulung. Nah, jadi memang kenapa memang nggak dibuat sunroof ataupun panoramik nih. Oh gitu, jadi tendensinya kalau pakai sunroof malah justru nggak nyaman ya, mungkin karena dia hari-hari panas ya, kena kaca, kacanya makin ke dalam jadi efek rumah kaca gitu kali ya. Terus juga kan dia masuk akal. Terus juga kan kalau misalkan ini kan dia kalau ada ini kan apa namanya, AC-nya juga lebih boros nantinya kalau ini kan. Betul, masuk akal. Jadi AC-nya juga lebih bekerjanya lebih keras ya kan kalau ini, makanya dia lebih mengutamakan fitur kenyamanan nih Pak. Mantap, betul. Nah, di bagian dashboardnya itu juga keren. Itu sebenarnya kan juga fabrik yang berbeda kan? Ini dia kalau di kelasnya biasanya single material, bentuknya biasanya plastik semua, tapi ini dibalut sama ada beberapa kain-kainnya di situ. Nah, ini juga salah satu nilai plus juga sih untuk si X4 sendiri ya, apalagi di bagian depannya. Nah, itu dia tadi. Nanti kita gimana lihat langsung dari kompetitornya nih, Pak? Coba kita lihat dulu ke sebelah ya. Oke, yuk langsung lihat yuk. Langsung yuk. Nah, sobat mobilku, sekarang gantian jadinya HR-V ya yang kita review ya. Mantap. Pak Arif juga nih ya, nggak apa-apa kita sharing aja ya, biar sobat mobilku juga tahu ya. Kira-kira kalau dari sisi saya sih sebenarnya kelebihannya untuk si HR-V ini dibandingin X-Force sebetulnya ada di sini nih. Nih ya, dia udah punya sunroof yang ini ditarik. Tapi ada minusnya juga di belakang, dia dibukanya tapi puzzle. Puzzle. Coba tarik deh, Mas Arif deh yang di sebelah sana. Ditarik. Nah, bisa nggak? Susah banget. Susah kan? Iya, susah loh. Walaupun bisa tapi susah. Itu. Jadi ada tapi nggak full 100% fungsional juga sebetulnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kelemahannya kayaknya yang kedua ini nih, kayaknya joknya nih kayaknya belum full kulit ya. Nah, ini masih kombinasi. Oh iya, masih kombinasi. Kalau menurut beberapa orang kombinasi ini cukup bagus. Kenapa? Ini biar nggak panas. Tapi di sisi lain ini agak cepat kotor, dan kalau udah kotor kayaknya dibersihinnya agak lumayan susah deh. Gitu ya. Dan kulitnya pun juga di sisi ya. Jadi untuk kayak nutupin di sisi sininya nih, samping-sampingnya gitu ya, biar terlihat lebih sleek, tapi pas di sininya ada bludru. Ya ini yang biasanya suka kotor nih, makanan nyangkut lah ya kan. Kalau lagi makan saus gitu ya, ini nyampe, aduh repot deh bersihinnya deh. Kadang kayak gitu sih. Terus dari ini mungkin yang ketiga, head unitnya kali sebenarnya kayaknya lebih kecil ya Ulungnya. Dia memang masih kayak semi standar banget lah ya. Tapi dia udah lumayan lengkap untuk konfigurasi aplikasi di dalamnya. Connect ke handphone juga sudah bisa ya gitu ya. Cuman memang
tidak seperti X-Force, dia tidak satu per nickel dan aplikasinya juga yang minimalis sih. Minimalis, kita nggak bisa bilang ini kurang banget, ini cukup. Iya. Tapi memang tidak sepenuhnya secanggih si X-Force sih sebetulnya. Terus untuk Apa tuh? wireless chargingnya udah belum ya? Belum sih, Waduh, untuk tipe ini belum. ya. Dia masih kosong di sini nih ya, tuh. Dia, waduh, ini cuma buat naro sih jatuhnya gitu ya. Bener-bener naro, ini cuma buat naro. Terbuka ya? Terus juga ya pabrik yang kita sayangin sebenarnya kalau di sini sebenarnya lebih ke material dashboardnya ya. Iya. Tapi di balik material dashboardnya, konfigurasi buat AC-nya nih lumayan. Tuh, ini buat pindah-pindah suhu AC-nya tuh enak banget. Tuh lumayan ya. Jadi ada dua ini ya, untuk pengemudi sama penumpang juga situ. Betul, buat pengemudi ada, penumpang ada. Nah, sebenarnya ada satu yang kita harus bahas juga. Engine start stopnya posisinya ada di sebelah kanan, sedangkan kalau di X-Force ada di sebelah kiri. Kadang-kadang suka mengganggu, kalau di sini lebih private ya. Gitu aja sih, plus minus sebenarnya. Itu. Apalagi kira-kira nih, nah tombol-tombol yang ada di konsol ya. Ini juga cukup fungsional. Electric parking brake-nya pakai brake hold. Di sini ada pengatur ekonnya. Di sini ada ya ini buat nahan ya. Kadang-kadang kan kalau meluncur ke bawah tuh ya nggak kita rem, tapi ini ada desain biar dia nggak langsung meluncur gitu loh. Banyak banget sebenarnya untuk kelas harga segini juga untuk bicara interiornya sudah lumayan bagus, tapi memang ada yang mungkin dikorbankan ya. Kalau X-Force mengorbankan sunroof, kalau di sini lebih mengorbankan untuk jok dan material fabrik di sininya sih, kurang lebih gitu. Yuk kita lanjut ke sisi berikutnya yuk. Oke. Nanti kita bandingin sama HRV. Jadi kita tuh, nih kita lihat dari satu-satu dari sisi sebelah sini ya. Biar gampang ngobrolnya. Ya kalau di sini sebenarnya cukup fungsional untuk masalah lock unlock. Di sini pencetannya udah ada ya. Unlock di situ, di sini untuk masalah retractable spionnya juga udah ada pencetannya di dalam. Normal lah ya, semua mobil biasanya rata-rata gitu yang udah pakai electric spion. Terus di bagian bawah sini sebenarnya ada tombol untuk buka bagasi belakang. Oh ya di situ. Tapi hati-hati, buka bagasi belakangnya nggak semerta-merta gampang langsung pencet. Kalau posisinya kita lagi di N, ya dipencet, nggak mau buka. Dia kalau di P, dia buka. Tuh, baru kebuka tuh ke belakang. Jadi nggak asal ya, nggak asal buka ya. Nih sekarang kita tutup nih. Tuh, jadi tutupnya dari sini, dari depan. Nah, terus di sini nggak banyak pencetan sebenarnya, cuman ada power tailgate. Terus ya kita kesini dulu nih. Ini cukup bagian setir ya. Ini cukup mengesankan buat saya. Sebetulnya kenapa? Karena kalau ngelihat ini nih kayak ngelihat Evo 3, Evo 4 ya. Konfigurasi setirnya nih gini nih, palang 3. Yang bentuknya agak ke sini nih. Jadi kayak Mitsubishi Evolution kalau zaman dulunya nggak sama kayak Pajero, nggak ya, kalau modelnya Pajero kan mungkin lebih slick ya. Karena emang buat orang-orang yang mungkin agak lebih high class sebetulnya, karena dia antara high class dan sport. Tapi ini lebih ergonomis ya. Bahannya juga bukan kulit yang licin. Dia pakai model bahannya perforated juga di sini. Cukup ergonomis untuk dipegang gitu ya. Terus di sini cukup lengkap sebetulnya. Lengkapnya nih, kalau kita lihat ke sini ya. Kita lihat ke MID ya. Walaupun ini agak aneh, ini dipencet, yang ini digeser gitu. Jadi kita bedain, kita start dari awal dulu ya. Jadi di awalnya tuh di sini tuh ada average driving biasa, ini MID standar, average kilometer per liter. Terus bisa di reset juga dengan pencet enter, tahan yang lama. Ya dibalikin lagi ke 0, nanti buat ngitung berikutnya biasanya gitu kan. Ini computer drive 1. Jadi ini ada bisa bikin berapa profil sebetulnya. Nggak cuman satu, ada satu, ada 2. Ya mau bikin ada bantuan Eco Drive juga ada di sini. Skor Eco-nya juga ada di sini. Nah, kalau dilihat ini sama ini nyambung. Jadi di sini juga ada nih kalau kita lihat ya. Iya, karena di head unitnya juga ada Eco Score namanya. Economic Score. Jadi di sini ada, di sini juga ada. Jadi kurang lebih gaya berkendara kita tuh bisa dihitung dari sini. Ya, ini juga lengkap banget. Nanti kita jelasin satu-satu. Oke, lanjut ke sebelahnya. Ini jarak biasanya average bensinnya ntar mau sampai kapan. Ini jujur aja bensinnya nggak terlalu banyak. Jadi dia nggak bisa ngitung kilometer sisanya. Ya kurang lebih begitu. Yang kedua, ada AYC. Ini ya.
Ada active yaw control. Ini yang memang benar-benar jadi apa namanya salah kelebihan ya. Bisa dibilang kelebihan Mitsubishi ya Mas Arif ya. IAC itu active yaw control, mungkin diingetin. Jadi kalau orang suka ngedrift, yaw itu sebenarnya bahasa otomotif di mana apabila bannya bergerak ke arah kiri, dia akan membantu balik lagi ke arah sebelah kanan. Jadi menstabilkan sebenarnya ke basicnya. Kalau lebih menstabilkan mobilnya ya, gitu. Tekanan ban, TPMS-nya juga ada di sini, cuman tadi ini karena udah sempat dibawa mobilnya, jadi kelihatan tuh. Nah ini kelihatan kan, depan kiri 330, kanan 340, 320, nggak balance nih sebenarnya nih. Nanti butuh di balance lagi, gitu. Atau memang ada konfigurasi maunya yang mana yang kenceng gitu ya. Gitu. Jadi ini cukup lengkap sebetulnya. Lari ke kanan ini arah, ini cuman kompas, ngeliatin arah kompasnya kita lagi ngadep ke utara. Terus ini Android Auto yang dikonek ke head unit, jadi nanti muncul juga di sini. Muncul juga di sini. Jadi pengendara tetap lebih fokus ya ke depan, minimal ngelihatnya ke sini atau ke depan. Terus ya ini sebenarnya lane keeping assist, tapi bukan lane keeping assist banget karena memang dia nggak ada ya untuk safety system. Tapi dia bisa lihat. Yang lucunya kalau kita injek rem nih, lihat ke sini nih. Set, nyala juga lampunya. Jadi tahu kapan kita ngerem, kapan kita ngegas, karena kalau ini lagi jalan dia bisa tahu di depan ada siapa. Forward collision assist, tapi tidak berhenti, hanya forward assist aja. Terus ya ini tadi, ini beberapa attention. Jadi di sini sebenarnya nih kayak ada warning semuanya di sini. Yang paling oke sebenarnya di sini. Ini tipe tampilannya bentuknya gini ya. Kita kalau misalnya seneng sesuatu hal yang baru dari MID-nya bisa dipencet, set berubah. Tapi isi modelnya sama. Nah, intinya ini ada bantuan buat pengemudi gitu ya, ada BSW-nya di belakang, terus ada RCTA ini buat yang mundur, ini sensor parkir, terus ASC-nya juga bisa jalan. Semuanya bisa dikendalikan dari sini. TPMS ya, kalau misalnya mau di-reset, misalnya ngerasa ini ada anomali, oh enggak kok, gue ngisi udah 32 kenapa masih ada 34. Ini bisa di-reset di sini. Terus layar informasinya juga bisa dikasih tahu buat audio sama panggilan. Lampu aksennya karena ini ada di sini ya. Ini ada ambient light. Pintu bagasi juga bisa dikontrol dari sini. Kalau mau kalau mau dipencet dari sini, kalau mau di offin juga bisa. Gitu. Jadi kalau mau dinyalain ya ini standarnya nyala. Alarm istirahat kalau mau nyala juga rata-rata semua gitu. Efek suara tanda belok ini lumayan lucu. Kalau sekarang kita lagi mencet sen biasa ya. Kalau ganti ke suara 2. Ada dua suara. Ada dua suara. Jadi yang buat mau suka ganti-ganti boleh, bahasa bisa diganti, unit dia biasanya servis, terus pengaturannya dibalikin ke pengaturan pabrik juga bisa. Jadi ini sebenarnya cukup informatif ya. Untuk sebuah MID cukup informatif dan cukup lengkap karena apa yang ada di sini ini ditransfer ke sini. Jadi bisa buat mobil nih ya. Jadi kalau tadi kita lihat nih ya, ada ini sampai nih ya. Kalau teman-teman lagi nginjak rem tuh itu ketahuan. Berarti ada persentase brake. Kalau teman-teman suka nonton mobil balap gitu ya, entah itu DTM, F1 atau apa, dia kan suka ngitung brake kita berapa persen ya. Kayak saya nginjek dikit nih, dikit sampai full, ini 100%. Jadi tahuan. Jadi teman-teman gaya berkendaranya seperti apa. Coolant ini biasanya radiator ya. Injection juga di bagian injeksinya, vakum, torsi, akselerasi kalau kita ngegas gitu ya. Biasanya ini suka naik tuh. Nah, gitu. Kalau ini G ini biasanya G-force. Jadi kalau posisi kita lagi anteng di tengah gitu ya, biasanya itu di tengah. Kalau agak miring dikit tanahnya kayak di sana, mungkin agak align sedikit. Berarti ada sensor kemiringannya ya. Setir juga kalau kita putar, dia akan ada infonya di sini. Berapa derajatnya gitu ya. Jadi kurang lebih dibantuin lah. Jadi buat orang-orang nih yang biasa, nih setir gue udah lurus apa belum ya? Kalau orang mobil zaman dulu kan katanya basicnya harus lurus nih, gini nih. Artinya setirnya lurus. Nah ntar bisa dilihat dari sini. Jadi ini sangat membantu untuk menghitung skor berkendaranya sobat mobilku ya. Terus dia juga punya banyak menu lainnya. Selain itu ada audio, Apple CarPlay dan Android Auto sudah aman. Terus pengaturan kendaraan segala macam, semuanya yang ada di sini ada di head unit juga. Sampai AC-nya pun juga sebenarnya bisa diatur di sini sebetulnya. Dan AC-nya juga udah dual zone ya? Betul. Ini dual zone dan pakai Nano EX. Kalau untuk Ultimate nih kelihatan di sini ya. Iya, di sini ada. Kalau yang versi Exit-nya ini nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau tadi kalau banyak mobil itu pakai humidifier.
Kalau ini pakai Nano EX, sama basicnya kayak humidifier juga, jadi membersihkan udara, gitu ya. Terus ya ini AC-nya tadi dual zone, ya tadi Nano EX dan dual zone. Jadi depan nih kalau ada sync nih, maksudnya depan sama yang belakang powernya sama. Tapi kalau mau dibedain bisa, gitu, aman lah ya. Terus juga buat penumpang di sini ada wireless charging juga ya. Nah, ini penting. Ada wireless charging juga gitu ya. Gitu. Terus apalagi? Nah, bagian sini. Sebenarnya saya bukannya bilang ini sebuah kekurangan atau kelemahan ya, tapi secara opini saya sebenarnya ini ada yang aneh. Ya, kenapa tuh anehnya? Ada yang bisa nebak. Mas Ari bisa nebak nggak? Kayaknya kegedean kali ya. Enggak sih. Kita kalau buat saya nih ya, ini nggak tahu kalau sobat mobilku mungkin punya pandangan masing-masing. Iya, Pak. Kita setir di kanan. Iya. Tapi kenapa brake-nya ada di kiri? Wah, ya ininya brake-nya ada di sini ya. Kalau beberapa mobil mungkin pasti brake-nya ada di sini atau di sini, terus drive mode-nya ada di depan gitu ya. Atau start stop engine-nya mungkin dipindahin ke sini atau kita nggak tahu. Ya. Nah, ini mungkin secara desain harus kita pertanyakan karena di sini ada tendensi orang mungkin kadang-kadang takut ya kalau anaknya mencet-mencet. Iya, benar tuh. Tapi kita sih udah coba dengan posisi berjalan. Itu kalau kita ini dipencet cuma bunyi-bunyi doang, jadi nggak berhenti. Tapi kalau kita jalannya pelan dia bisa rem mendadak. Itu lumayan bahaya berarti ya? Sebetulnya, tapi seharusnya sih nggak jadi masalah sih, karena mungkin ini udah terhitung ya. Kalau misalnya kita jalan cuma 10-20, artinya kan di depan juga sama belakang juga jauh. Iya. Tapi kalau posisi kenceng, emang saya udah coba ini sih cuma bunyi-bunyi doang. Tapi kayaknya agak mengganggu aja sih. Buat orang yang punya anaknya cukup aktif atau mungkin yang tangannya emang aktif gitu ya. Atau ada yang suka pegang-pegang tangan di mobil gitu ya, pas lagi begini lagi mesra-mesranya kepencet kan nggak enak ya. Kadang-kadang gitu. Nih yang saya agak cukup pertanyakan sih. Tapi overall oke. Bentuknya juga maksudnya berotot banget di sini ya. Plus ditambah dari keseluruhan ini semua dia ada Yamaha dynamic sound katanya. Iya, ini di sini. Dan kerennya ini posisinya ada di pilar A. Yang sudah pasti stagingnya itu kerasa kalau orang ada yang nyanyi di depan. Iya, benar nih. Kalau di beberapa mobil kan kadang-kadang di pintu atau nggak ada, justru di sini adanya di tengah gitu ya. Tapi di sini Yamahanya X-Force tuh ada di pilar. Ya, dia juga mungkin menegaskan bahwa speaker yang dipakai itu merek Yamaha ya. Iya sih, bisa jadi ya. Dan di sini juga lumayan besar ya di sini ya speakernya. Betul. Nah, kalau dalam bahasa car audio stagingnya bagus. Posisi di pilar A itu oke, keren. Jadi buat yang hobi modif car audio kayaknya nggak butuh lagi sih. Ini udah keren banget kalau stok untuk speakernya. Karena memang juga dia udah memiliki 8 speaker juga ya. Betul. Dan semuanya Yamaha. Walaupun memang sebetulnya mungkin bisa jadi belum yang terbaik, tapi ramuannya kayaknya cukup bagus deh. Gitu. Iya, dan yang terakhir nih sebenarnya yang ya di area sini ya. Area sini nih anti glare-nya udah otomatis. Jadi tinggal pencet aja anti glare. Jadi kalau misalnya ada yang terang banget dari belakang biasanya tinggal pencet nih, nanti dia mengurangi glare-nya lah atau mengurangi sinarnya gitu. Iya, terus ini ada seat belt alert sebetulnya. Kalau nggak pakai ini nih mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Cuman kalau kita nyalain tuh ada second row gitu ya. Tuh di situ, nah itu kelihatan. Nah ini yang biasanya buat yang depan nih, ini yang belakang. Jadi yang kiri, ke tengah, kanan, kalau nggak pakai ini biasanya nyala. Gitu. Agak mengganggu nggak sih? Kayaknya nggak juga sih, karena kan ini masih di atas ya. Terus ini ada buat apa nih? Buat kacamata ya? Iya, kacamata. Iya, oke. Nah, Tapi nggak ada sunroof. Ini belum ada sunroof nih. Iya, jadi kalau yang hobi sunroof kayaknya buat X-Force nggak dulu sebenarnya. Iya, karena kenapa? Karena memang yang sudah dibilang saya di awal video tadi, karena memang X-Force ini dia mengutamakan fitur kenyamanannya. Betul. Lanjut ya. Sebelum itu nih kita punya vanity mirror di sini nih. Nah ini nih ada lampunya nih. Wah, ini ada lampu juga. Ini kalau ada yang mau dandan di mobil kayaknya masih kelihatan. Lumayan ya. Ya kalau malam juga karena ada lampu dibantu juga, jadi lumayan kelihatan. Lumayan pas dan cukup solid sih untuk materialnya. Dia kayaknya kalau beberapa mobil kayaknya pakai busa, ini kayaknya nggak full busa deh, kayak lebih styrofoam polyturete tapi keras juga nih. Nih lumayan oke sih. Apalagi ya. Terus mungkin ini nih Pak Ulung, ini kayaknya belum bahas nih. Nah, drive mode ini. Iya, drive mode bener, thank you Mas. Jadi kalau di X-Force dia punya 4 drive mode. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini sama ini nyatu ya. Iya. Jadi kalau kita ganti di sini, di sana juga kelihatan. Dia punya 4 drive mode, yaitu normal, wet, gravel, sama mud.
Jadi biasanya kalau kita juga sempat tanya ke beberapa orang Mitsubishi ya, normal biasanya dipakainya untuk di kota. Wet itu misalnya jalanan basah, tapi masih perkotaan nih. Okay. Nah kalau gravel biasanya buat pasir. Cuman tadi kita coba di jalan sebetulnya sedikit ya. Itu di daerah yang jalanannya pakai batako gitu ya. Itu jadinya halus kalau kita pakai gravel. Nah ini agak lumayan, sebenarnya ini salah satu poin pentingnya X-Force ya. Keunggulannya ya? Keunggulannya di bagian drivingnya sih, dengan drive mode-nya. Terus kalau yang mat, saya belum pernah coba, karena katanya sih ini benar-benar bikin bannya jadi traksinya lebih dapet. Karena kan ini kan biasanya mat itu kan orang bannya nyelam ya. Jadi ini katanya cukup membantu lah untuk itu. Gitu sih kalau drive mode ya. Terus kita lanjut dulu, di sini isinya ada apa sih? Wah, di sini. Nah, ini juga nih. Nah, mungkin nggak kelihatan ya kamera ya takutnya ya. Cuman intinya adalah di sini tuh ada AC. Ada AC untuk dinginin. Nah, minuman, tuh, dinginin minuman. Nah, ini juga lumayan bisa. Ini juga bisa diatur besar atau kecilnya angin yang keluar tuh dari sini. Jadi kita bisa membantu kita juga buat minum kayak air es gitu, jadi bisa dingin ya? Iya, lebih dingin lah. Jadi kalau sampai jadi es sih kayaknya enggak, karena dia pakai basicnya bukan chiller tapi kayaknya dari AC aja. Iya. Jadi satu sistem sama AC. Gitu. Ini kayaknya suatu kelebihan juga dari ini ya. Salah satu kelebihan dari sini jadi di X-Force. Karena kalau nggak salah di beberapa mobil ada yang di glove box, saya juga nggak tahu itu betul atau enggak ya. Tapi intinya di X-Force sudah ada nih yang kayak gini-gini. Terus kalau laci depan normal-normal aja, nggak ada apa-apa. Tapi di sini ada nih ruang penyimpanan biasa. Oh iya, itu glove box ya, sama kayak di sini juga ada sih. Glove boxnya nyambung. Ya paling lucu inilah. Dia bikin ini jadi dual tone ya, dan dual material juga. Ini cukup solid material dashboardnya, nggak kaleng-kaleng. Maksudnya cukup keras, nggak keplek-keplek gitu ya bahasanya kalau kata orang ya. Di sini juga ada lipatan tapi cukup tebal, emang didesain seperti itu. Terus ini juga bahannya fabriknya oke. Yang kalau fabriknya kan biasanya kan kadang-kadang warna putih gampang kotor ya. Ini kayaknya nggak terlalu gampang kotor sih. Tapi mungkin seiring waktu berjalan kayaknya akan kotor juga sih, karena bahannya memang fabrik. Tapi ini lumayan oke sih untuk SUV biasanya nggak ada kayak gini-gini. Gitu. Oh satu lagi, dia di tuasnya ini nih. Untuk transmisi, kalau udah di D, dia ada di sini ada namanya, kalau kita pencet tuh ada DS. Oh, DS. Jadi katanya sih ini bikin traksinya lebih cepat. Nanti kita coba ya di performa ya. Boleh. Nanti kalau misalnya emang ini nyata bikin traksi jadi lebih cepat ya oke. Gitu loh. Karena ini ada, kalau di mobil-mobil lama gitu ya, namanya ada OD atau overdrive. Nggak tahu nih kalau DS nih bentuknya apa, tapi posisinya sama. Gitu. Nah, kita akan coba nih ya Pak. Boleh. Kita mulai dari fungsional, balik lagi ya. Ini sama kayak tadi kita waktu lagi di X-Force. Kita mulai dari sisi kanannya dulu deh. Nih, sorry nggak kelihatan ada handphone. Intinya secara konfigurasi kita ngelihat keseluruhan dulu ya. Kenapa kita ngomong keseluruhan? Karena ini sebenarnya yang saya suka itu bentuk dari Honda tuh selalu simple. Dan ini sebenarnya kelihatan mahal. Kenapa sih kelihatan mahal? Knop-knopnya semuanya dibuat dengan warna yang bentuknya lebih elegan. Ya, sampai ke AC aja tuh pemindah palkanya aja nih pakai knop begini tuh kelihatannya mahal dan terasa mahal gitu pas lagi klek gitu. Jadi ada sensasinya gitu ya. Jadi terasa mahal aja sebenarnya dan nggak jelek juga. Terus pemindah AC sebelah sininya gitu ya, dia mahal, kelihatannya oke juga, feel-nya dapet gitu ya, sangat enak. Terus tapi balik ya, bagian sebelah sisi sini nih terlihatnya kesannya Honda zaman dulu banget. Kenapa? Klasik nih, ya. Kalau ada yang punya Jazz atau yang punya apa, ini sama nih, pencetannya mirip banget sama Jazz zaman dulu ya. Bentukannya tuh yang kayak gini bunder-bunder ya, pindah-pindahin ininya, lock buttonnya ya, unlock button, power window juga sama ya. Di sebelah sini oke, di sebelah kanan tuh banyak banget fungsi. Di sini untuk road departure mitigation ya, ini bentuknya sih sebenarnya untuk kayak sensor di sekitar mobil gitu ya. Kalau ada mobil dia nanti kasih sensor ke kita. Terus ada TCS-nya juga di sini, on atau off gitu. Simple. Ya di sini ada parking brake, parkir sensor gitu ya. Kalau biar bunyi-bunyi itu bisa dimatiin. Jadi kalau matinya dari situ. Betul. Kalau misalnya ada yang nggak suka bunyinya tuh ya udah matiin aja gitu ya. Terus di bagian setir
Selain dashboard, saya juga suka ini. Setirnya ya. Nah. Iya, kenapa sih suka setirnya? Ya kalau untuk di kelas ini ya, atau memang Honda gitu ya, dia seneng banget pakai pedal shift nih kayak gini nih. Terasa lebih sporty. Ya kalau kita punya mobil, tahu mobil-mobil sport yang mahal ya, konsepnya dia tuh punya ini biar ya ganti speednya lebih cepat atau ganti giginya lebih cepat, tek 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 gitu loh. Kan kalau balap gitu ya, bener. masih gayanya sporty tapi nggak ninggalin kesan elegan karena dia pakai leathernya yang cukup licin, maksudnya yang ya sleek banget lah, smooth banget lah, bener-bener desainnya mewah gitu loh. Kesannya mewah tapi masih ada kesan mewahnya. Betul, jadi nggak ninggalin. Emang kalau buat saya Honda untuk hal ini kayaknya terkonsep sih. Cukup terkonsep dari mulai garis-garis dari bawah sini gitu ya sampai ke sini itu kayaknya ada konsepnya banget gitu. Ini emang dimulai dari HR-V yang lama sebetulnya ya. Terus bentuk setir ya memang kita nggak mengurangi ini ya. Kalau ya minusnya tetaplah Honda selalu terlalu main bulat di sini. Ya sekarang kita masuk ke MID-nya deh. Nah, MID-nya nih. Saya penasaran dengan MID-nya nih. MID-nya tuh agak simple. Ya. Terlalu simple kalau menurut saya. Jadi ini coba ya kita back ke home ya. Kita road mitigation-nya kita matiin. Di sini untuk average ada dua model, ada tripnya, ada yang A sama B. Itu biasanya nanti bisa di reset ya. Simple banget, cuman begini doang. Terus apa namanya? Ini kalau kita pindah ke home, dia itu kan bensin ya. Nah ini buat speed atau speedometer. Sorry kemana nih? Nih ke sini. Tuh ada average kecepatan gitu ya. Terus kalau mau di reset juga bisa tahan yang lama. Ini buat seat belt ya. Ini warning nih yang di depan belum pakai seat belt. Tuh. Jadi ada tanda ini. Ada tandanya. Terus di sini ada ya tadi road mitigation. Terus pengaturan jam gitu ya. Driver assist, meter, semuanya sama. Ada keyless access, ini yang agak membedakan. Lighting sama, ambient light. Door itu kunci pintu, sama kayak tadi kalau di gas atau di P, dia kebuka. Mau dibalikin ke default atau ya sudah kembali. Gitu aja. Terus yang ini, displaynya bisa di custom. Misalnya mau bensinnya ada, ininya nggak ada, mau dihilangin juga bisa. Jadi emang itu ya tergantung kemauan aja ya. Tapi buat saya ini terlalu apa ya? Terlalu simple banget sih menurut saya ya. Terlalu simple dan memang nggak terlalu banyak. Jadi nggak terlalu banyak. Ya. Untuk harga sekelas ini harusnya sih semua musuhnya udah pakai full digital display ya. Oh ya digital. Apalagi ini udah lumayan sampai 400-an. Biasanya full digital. Tapi kalau kita lihat ini terpisah. Ya ini bisa dibilang salah satu minusnya HR-V ya. Dia di sini juga masih ada analognya gitu ya, dengan gaya seperti itu gitu ya. Ya walaupun cruise control ada di sini ya. Ini dan dia juga adaptif loh. Oh udah menggunakan adaptif. Dia juga adaptif cruise control. Ya memang settingannya di sini. Ini untuk apa namanya brightness juga. Nah ini ada settingan cruise controlnya di sini. Ya tapi harus berjalan dulu. Kita harus jalan dulu. Nih kalau ini udah di set, oke lah, nggak ada masalah lah. Ini lane keeping assist. Segala macam, mereka semua sudah satu paket sama Honda Sense. Tapi ininya masih head unit biasa. Masih biasa. Ya walaupun memang sudah masuk ke Bluetooth audio segala macam masuk ya. Tapi basic banget, very basic. Nggak ada cerita soal bagaimana sih cara untuk mengoperate isi mobil di dalam head unit tuh nggak ada. Nggak ada. Berarti dia masih basic basic banget, cuman musik aja lah pokoknya gitu. atau navigasi lah paling ya. Navigasi sama musik lah paling. Bener, cuman sampai situ. Terus kita lanjut connectivity di sini charging port ya ini buat USB, di sini buat ngecas. Jadi beda sih. Sebenarnya dia ngasih tanda ini cuma buat ngasih aja, buat misahin sih. Dua-duanya sama sih, nggak ada masalah. Ya inilah, maksudnya bagian depannya tuh sleek banget, smooth banget, sama dari awal saya ngomong ini depannya smooth, sleek, ya nggak ada kurangnya gitu loh. Kalau untuk masalah sleek segala macam, tapi ya gitu, kurangnya di beberapa sisi kayak ini masih analog. Terus ini bentuknya juga udah modelnya ada jadul sih. Oh ini udah nyaman berarti. Iya, kalau bisa kita lihat dari Jazz terakhir tuh, Jazz yang Pokemon, dia udah pakai modelnya kayak gini juga. Kayaknya ya Honda gini-gini aja, PRNDS gitu ya, PRNDS. Jadi pure dari D gini ya, karena dia CVT langsung pindah ke S, selesai. Itulah Honda. Tapi ya balik lagi, ada orang yang bilang katanya dia suka karena ini sangat simple dan sangat enak katanya. Ya nggak ngerti ya. Nah tapi di bagian sini. Tapi emang tergantung selera sih. Benar-benar itu selera sih, ini selera banget. Karena ada beberapa orang kalau saya tanya, gue mendingan Honda lah, gampang tinggal tarik doang selesai. Iya. Ya ada.
Nah, di bagian sini drive mode-nya dia juga bisa dibilang nggak terlalu banyak ya. Ini cuman ada Econ, ya sudah. Econ off, Econ on, udah. Dia nggak ada tambahan apa-apa. Terus ini hill descendant control. Jadi kalau misalnya lagi turun biar nggak meluncur sampai bawah, ini nih pakai ini nih namanya hill descendant control. Berarti jadi dia bisa dipencet. bisa, jadi ini bisa diatur juga berapa. bisa diatur, ya. Diatur kecepatannya. Misalnya cuma 3 km, kita mau tambahin lagi itu bisa. Ini pakai hill descendant control. Electric parking brake ada, dia pakai auto hold ya, dari dulu HRV jadi yang pionir ya di Indonesia yang pakai brake auto hold itu ya. Cukup viral juga dari dulu. Tapi balik lagi nggak ada wireless charging ya. Belum ada di sini. Jadi ya secara fungsional dia sangat fungsional sekali. Nah terus kalau kita mundur pun juga ya sama lah ya. Cek surroundingnya bisa diganti-ganti. Ada yang kotak, ada yang ngerucut, ada yang ngotak langsung ke bawah. Dia agak praktikal untuk masalah-masalah kayak gini sih. Untuk visibility dia lebih oke sih untuk di kamera ya. Tapi semuanya sama sih. Gitu. Anti glare-nya masih manual. Nah tuh, dia masih manual. Ya model-model mobil jadul. Tapi ini emang lumayan. Nah kalau ini fungsinya gimana nih panoramik nih? Panoramiknya cuman gimana ya? Penumpang ya. Kalau kita ngomong masalah harga, kalau kita ngomong masalah harga sebenarnya nggak ada masalah dengan kalau batas penumpang. Tapi untuk bukanya hanya ditarik. Kalau untuk harga segini, kayaknya mendingan brand lain sih. karena ini sebenarnya suatu kelebihan tapi ada kelemahannya juga ya. Balik lagi nih preferensi ya sobat mobilku ya. Kalau saya sih berpikirnya harganya ini udah lumayan mahal. Jadi kalau ini bentuknya cuman tarik begini doang kayak sayang gitu loh. Betul, cuman balik lagi di sini dia punya 6 airbag kalau nggak salah ya. Iya, ini bener, dia ada 6 airbag nih. Bener. Jadi ada sisi yang ditambahkan dan ada sisi yang dikurangin. Kalau tadi kita ke X-Force dia cuma ada 4 airbag, ini ada 1, ya 2, terus 6 di belakang nih. Kalau ini 2 juga pasti depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di belakang. Jadi untuk SUV itu harusnya sih udah aman kalau 6. Jadi sisi safety-nya juga ada yang dia pakai juga ya. Tapi sebelah sini sih sosok ya. Ada beberapa orang yang suka karena emang cuma penerangan aja. Ada yang kurang suka ya, itu preferensi balik lagi sekali lagi. Ya, sebenarnya ada plus minus juga karena dia udah menambahkan ini kayak dia pengen menambahkan kelebihan gitu, tapi sayangnya dia masih manual ini. Betul, itu sih. Kalau menurut saya sih itu. Kalau dari sisi fungsi, kalau dari Mas Arif ada yang mau ditambahin nggak setelah ngeliat nih di dalam, kira-kira enak nggak sih fungsinya nih? Fungsinya ya sama. Kalau menurut saya juga emang simpel kalau Honda ini, karena memang Honda ini memang dari dulu terkenal simpel banget gitu. Nggak terlalu banyak pengatur, nggak banyak yang mudah dipahamin lah ya. Kalau misalkan bagi sobat mobilku nih yang pengen milikin mobil Honda RV ini, jadi nggak terlalu ribet banget, mudah lah dipahamin ya kan. Oke, bener banget. Itu emang gayanya Honda banget sih. Oke sobat mobilku, kita sekarang akan membahas tentang comfort atau kenyamanan nih Pak Ulung nih. Gimana nih di kenyamanan di mobil X-Force ini? Iya, pertama kenyamanan kalau kita mau naik mobil, handphonenya taruh sini kan ya. Di cup holder ternyata masih lumayan aman walaupun emang sebenarnya tempatnya ada di sini ya. Secara ergonomik saya tingginya 183, posisinya duduknya udah enak segini ya. Ini tadi udah saya setting sesuai lebarnya saya. Ngegasnya enak, ngeremnya enak. Terus ya karena kelebihannya justru karena ada tilt and teleskopik ya. Ini udah kayaknya udah jadi mandatori banget deh, semua mobil kayaknya udah gini. Jadi kita bisa adjust. Oke. Terus di bagian sisi-sisi tertentu gitu ya. Kalau tempat duduknya ini emang cukup ergonomis. Jadi nyaman banget, rasanya kayak dipeluk ya. Tapi ya jangan jadi bahan aneh-aneh. Intinya ini dipeluknya nggak kayak bucket seat. Kalau orang suka bucket seat atau kursi untuk racing, itu kan memang kenceng banget ya. Kalau ini kayak pas. Kalau misalnya lagi duduk, di sini tuh kayak ada yang jagain pinggang. Sebenarnya jadi di sebelah sininya. Nah ini busa-busanya oke. Nah terus fabriknya juga nyaman banget ya. Dia bilang kan katanya anti rise heat ya, kalau di websitenya Mitsubishi ya. Dan tampaknya memang benar karena di luarnya lagi panas banget. Kita pakai AC juga nggak tinggi-tinggi banget, tapi
ini nggak terlalu panas, Mas. Oh, ya di joknya ya. Iya, jadi jadi cukup comfort gitu posisinya. Nah, kita juga kalau posisi gini nih headrest-nya pun juga ternyata ergonomis banget. Sangat ergonomis banget. Jadi nggak apa ya, nggak mengganggu lah. Apalagi duduk kayaknya ini nyaman banget. Cuman untuk pengaturan kursi kalau dibandingin sama HRV ya, kayaknya HRV juga masih otot ya kayaknya ya. Kalau ini puter sih untuk naiknya. Oh, ini diputer ya? Kalau di bagian supir, pengemudi ini memang puter naik, tapi bukan naik ke atas semua. Tapi dia naiknya lebih hanya di bagian di tempat duduknya di bawah, aja. Di bawah. Justru yang bagian pinggangnya nggak naik. Mungkin ini untuk mengatur ergonomisnya sih. Iya, benar. Jadi pas gitu ya kalau di apa namanya di seatnya ya. Terus ya belakangnya juga masih manual gitu ya, bisa rebahan, naik. Ya sebenarnya overall oke. Tapi buat orang yang suka bentukan seatnya naik turunnya gampang, kayaknya agak bete sih yang ini. Mesti diputer-puter soalnya lumayan banyak muternya. Muternya juga lumayan pakai tenaga banget ya. Betul. Headroomnya, aduh, ini agak-agak berkali-kali saya bilang nih headroomnya masih agak kurang sih. Ini saya tingginya 183 tapi ini udah kayak naik tank. Space mah. Iya, space-nya dikit ya. Iya, dikit ya. Gitu. Nah, kalau di Mas Arief gimana? Oke, nah kalau saya nih sebagai penumpang penumpang dengan tinggi yang 177 ya. Di sini ya emang sedikit sih ya di space-nya. Terus untuk di bagian sini tadi nggak ada ya untuk pengaturan di joknya yang kayak yang di pengemudi tadi, cuman ada di pengemudi ya. Terus untuk di bagian sini, di sini lumayan lega, di bagian penumpang ini lega banget ya. Terus juga bisa diatur sini kalau untuk mau rebahan nih. Ini jadi kayak udah kayak bos-bos muda ya saya di sini ya kalau di ini. Udah gitu ada handrestnya juga, handrestnya juga pas banget ya. Iya, handrestnya juga di sini, terus juga ada minuman. Oh iya. Ini yang buat yang dingin tadi bisa minum. Saya ngerasa kayak bos muda nih, apalagi kalau disetir sama Pak Ulung nih ya. Aduh, tapi emang kayaknya di areanya X-Force tuh lebih memanjakan bagian depan ya. Iya. Untuk pengemudinya cukup dimanjakan, lebih memanjakan lagi di bagian sini sih. Tapi kalau dibandingin sama beberapa kompetitornya ada plus minus. Cuman X-Force lebih ke nyaman duduknya, tapi fiturnya memang nggak banyak sih. Iya, lebih banyak ke bagian driver sih sebetulnya. Nah, terus yang terakhir juga airbagnya nih. Pak Ulung, airbagnya cuman ada 4 di X-Force. Cuman 4 ya? Iya, kita lihat di kompetitornya itu ada 6. Nah, sedangkan di X4 ini mungkin suatu kelemahan ya, cuman ada 4 gitu. Ya, betul. Nggak apa-apa sih, tapi emang plus minus ya. Ada beberapa yang lebih, ada beberapa yang kurang. Pasti setiap mobil itu kan pasti ada plusnya dan juga ada minusnya ya kan. Oke. Yang yang terakhir sebelum kita pindah ke belakang, kayaknya kita mesti cek dulu pintunya deh nih. Keluar masuknya gampang nggak ya? Nah, kalau dilihat, wah, agak lumayan ya. Maksudnya ini bukaannya sekitar 75%. 75% tuh enggak 75% derajat, 75 derajat, iya. 75 derajat kebuka. Jadi masih ada, kalau kita gini tuh masih agak ketendang nih sebenarnya nih tuh. Ada ketendang dikit di sebelah sini. Ini bentuk sepatu yang bentuk begini aja nih masih ketendang. Jadi ini makanya nggak heran sih agak kotor-kotor sedikit ya. Ya emang harus agak hati-hati aja sih. Kalau ada beberapa kompetitor yang bilang dia bisa buka sampai 90 derajat, ya itu mungkin lebih nyaman aja. Tapi keluar masuknya masih enak. Plus saya juga, tadi saya bilang tinggi saya 183, keluar masuknya masih gampang. Tuh, masih gampang napaknya. Nah, cuman ini yang jadi masalah buat beberapa orang yang tingginya mungkin agak kurang ya. Jadinya kan karena ini ground clearance-nya tinggi banget. Jadi ada yang nggak suka, ada yang jinjit lah, ada yang apa. Tapi buat saya pas sih. Masih aman gitu ya. Aman ya, oke. Dari sana juga biasanya harusnya konfigurasinya simetris ya. Iya. Sana juga gitu ya. Oke sahabat mobilku, nah kita sekarang udah di belakang dari mobil X4 nih. Nah kita nanti mau coba bandingin nih, kita compare dengan mobil SR-V. Kira-kira lebih nyaman X4 atau SR-V nih? Gimana nih Pak Ulung? Kalau saya sih ngelihatnya karena HR-V itu punya kelebihan di sini ya, di bagian sunroofnya dia. Walaupun memang bentuknya dia, kalau nggak salah dia bentuknya agak puzzle, mesti dibuka dulu satu. Tapi dia agak lebih nyaman karena ruangnya agak lebih lapang, terlihatnya lebih lapang. Tapi kalau dibilang headroom, kita coba dulu ya. Kita ngomongin room dulu ya. Legroomnya ini kondisi kita coba tegakin dulu ya, kita biar tahu. Naikin. Nah ini kalau posisi tegak legroomnya lumayan besar,
masih enak banget. Ini tadi posisinya belum diganti-ganti, masih posisi driving positionnya saya. Ini masih enak banget. Tapi balik lagi tetap saya masih agak kurang suka sama headroomnya. Ini deket banget kayaknya, nih di sini ada titik lah gitu kan. Udah kayak dititikin gitu di atas tuh jadinya. Ada sensornya nih ya. Padahal mah bukan, ini mah knob, ini buat ngencengin doang. Tapi terasa deket banget, sangat terasa dekat. Terus apa ya? Ya headroom, tapi legroomnya asik. Ini masih bisa selonjoran. Memang tidak ada pengaturan maju mundur di sini, gitu ya. Tapi yang paling saya suka di sini adalah ini headrest saya udah saya set sesuai kepala saya. Kita tarik, ini tuh ke belakangnya jauh banget. Enak banget tuh, ya kan? Sudah duduknya enak. Coba pelan-pelan, naikin dari atas, di atas tarik dulu. Hop. Nah, gitu. Jadi enak posisi kepalanya. Dan yang harus kita lihat adalah ini nih. Ya, kalau di HR-V, setahu saya itu perbandingannya ini tengah-tengahnya dia ada bludrunya, di sininya baru kulit. Nah, kalau di sini semuanya single material, udah gitu bentuknya nggak beda sama yang di depan. Sama-sama paling ergonomis dia bilang. Jadi pada saat kita duduk ini kayak dipegangin di bagian sebelah sininya nih, kayak entah ini di sini nih kayak sembikat. Kita tuh kayak ada yang ada bantalannya. Terus punggung kita kayak pas gitu bantalannya. Udah gitu di bagian belakang kan orang suka sakit pinggang ya kalau lagi duduk kelamaan ya. Ini bagian lumbarnya tuh dipegangin nih. Jadi kayak kursinya ada lumbar supportnya. Makanya nggak salah sih kalau Mitsubishi bilang ini seat yang paling ergonomis di kelasnya. Gitu. Apalagi kira-kira nih? Kalau menurut Mas Arif gimana? Ya, enak sih, nyaman. Terus juga yang dibilang tadi, space-nya masih lumayan lebar sekali. Luas, terus ya? Untuk selonjoran juga masih bisa nih. Betul. Kalau untuk tiduran terus, nah ini nih handrest-nya nih. Iya handrest. Coba kita buka. Coba buka tarik. Kalau dibukanya itu dia handrestnya itu di sini ya. Jadi ditarik dulu. Tarik dulu. Waduh. Jadi handrestnya itu ya begini. Jadi di sininya nggak kurang rapi ya jadinya. Jadi ya kopong terus emang sih dikasih 2 cup holder sih emang. Betul. Cuman ya emang kayak kurang rapi aja di sini, kayak ada bolong, ada ganjel gitu ya kan. Jadi kalau ada barang ke belakang sebenarnya sih ada plus minusnya. Kalau misalnya plusnya adalah kalau orang mau ngambil barang ke belakang tuh kayak gampang, misalnya lagi duduk begini, ambilin ini dong di belakang. Ambilin aja nih. Nah, tuh situ. Tapi kalau secara estetikanya pada saat begini kok kayaknya kosong ya. Cuman ya balik lagi ke pilihan pemirsa lah ya, pemilihan sobat mobilku nih sukanya gimana, yang tertutup atau yang kebuka gini lebih enak gitu ya. Suka yang terbuka-buka ya saya juga nggak tahu. Jadinya gitu. Kalau kata orang zaman sekarang kurang estetik. Kurang estetik, bener, kayak kurang estetik aja. Tapi cup holdernya sebenarnya sih agak lumayan oke ya, karena ini lumayan tebel. Biasanya kalau misalnya bawa minuman panas atau dingin mungkin nggak berpengaruh sama joknya ya. Jadi tinggal taruh aja, nggak ada masalah. Terus juga ngangkatnya juga lebih oke, gampang sih. Dan dia mengikuti jok yang sebelah sini. Jadi tergantung kalau misalnya kita tarik ini ke sini, nah dia ke situ tuh, ya. Gitu. Nah, ini pegangan aja biasa. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah ini kan banyak buat seat belt ya. Seat belt. Tapi di sini juga ada isofix-nya. Nah, isofix-nya. Isofix-nya untuk car seat gitu ya kalau bawa anak, terus juga ini juga seat beltnya di sisi sebelah sini kalau masih pakai car seat model lama ya. Kan kalau car seat model lama harus masih diselipin tuh si seat beltnya. Tapi ini ada juga yang model jangkar. Jadi yang model tether begini tinggal diselip aja selesai. Ini sangat ergonomis dan nggak cuma ada di sebelah kiri, sebelah kanan juga ada. Ada juga nih besinya di sini. Jadi enak banget kalau mau bawa car seat udah nggak usah capek-capek, langsung selipin aja aman. Nah, dan kalau mau copot juga tinggal pencet aja. Biasanya di beberapa toko perlengkapan bayi ada yang kayak gitu. Itu. Nah, terus di bagian depan juga ada AC, kisi AC di sini ya. Oh iya, tadi kan kita ngomong di awal ada dual zone ya, dual zone AC ya. Ini juga berpengaruh di sini. Tapi somehow ini terlalu kecil. Iya, ini kecil banget. Jadi kalau misalnya ini kita fullin, terus di depannya kita bikin ini aja, udah kita kasih konfigurasinya nomor 3 fan-nya. Ini cukup kecil sih, agak kurang berasa sebenarnya, tapi lumayan ada angin-anginnya, ada angin-angin sorga. Ada semburannya ya. Ada semburannya. Itu terus di bawah ada port USB-nya, ada 2 port USB, ada Type C sama Type A. Jadi yang model biasa sama yang model C. Jadi kalau ada kabelnya aman semua lah. Cuman yang lucu sebenarnya adalah di belakang seatnya, entah itu penumpang depan ataupun driver. Ini ada slot di atas. Mungkin gampang kalau naruh handphone ya. Bisa buat taruh handphone, taruh barang-barang kecil gitu ya di sini nih semuanya nih. Bentuknya cuma segini aja sih. Tapi lumayan dalam. Ini bisa buat handphone. Tapi yang ini bisa
kayak ya biasa nih. Lebih lebar ya? Iya, betul. Cuman yang agak sedikit membingungkan adalah ini posisi cup holdernya nih. Teman-teman, kalau misal sobat ya, sobat mobilku nih, cup holdernya agak mepet kena deket si pantat kita nih. Kalau misalnya dibilang tuh di sini ya. Jadi ngambilnya agak susah nih kalau misalnya beli kopi di minimarket gitu ya. Kayak naruhnya kan dia pakai cupnya kan plastik ya atau kertas ya. Kalau taruh di sini ngambilnya susah tuh. Nah, lumayan tuh. Atau agak ke depan dikit nih kejepit nih. Kalau besar sedikit juga kayaknya nggak masuk. Jadi agak kurang fungsional lah sebenarnya kalau untuk cup holdernya yang ada di sini nih. Tapi emang kayaknya bukan difungsin buat untuk itu cup holder sih, karena memang udah diganti nama handrest ini tadi mungkin kan ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Cuman ya balik lagi ke preferensi sobat mobilku nih, lebih suka cup holder di pintu atau di handrest. Benar. Kita lanjut ke HRV ya. Kita coba cek apakah dia lebih nyaman atau lebih fungsionalitas dari X-Force juga ya. Nanti jadi pilihan buat sobat mobilku sendiri. Jadi referensi. Oke, yuk. Iya. Oke, sobat mobilku, kita lanjut ke bagian comfort nih atau kenyamanan nih Pak Ulung ya. Nah, gimana nih Pak Ulung tentang comfort dari mobil HR-V? Kalau saya sih ini sebenarnya nggak tahu ya. Ini bisa jadi perdebatan juga buat sobat mobilku juga ya kayaknya ya. Karena kalau bicara comfort, ini mobil agak cukup unik sebetulnya. Uniknya kenapa? Satu, ini mobil ground clearance-nya lebih rendah. Jauh lebih rendah dari beberapa kompetitornya. Jadi terbilang nyaman pada saat kita lagi nyetir, serasanya kita kayak agak nyelam di dalam. Nah, ini juga terjadi sama kursinya. Pada saat kita duduk di dalam nih, kursinya begini nih, ini kita kayak memang ada di dalam sebuah kendaraan yang kita benar-benar dibuat jadi nyaman gitu. Jadi memang agak nyelam posisinya. Ya itu oke lah, bisa jadi salah satu nilai plus. Tapi buat beberapa orang seperti saya ya, saya kurang suka sih sebetulnya. Tapi di sisi lain pada saat duduk ini emang nyaman. Nyamannya kenapa? Posisinya cukup ergonomis ya. Jadi ini saya udah setting tinggi saya balik lagi 183. Posisi kakinya oke, nggak ada masalah, nggak ada kram kaki waktu ngegas nahan. Posisi setir juga tilt teleskopiknya juga main ya. Sorry. Di bawah. Oh, di bawah sini. Nah, jadi tilt teleskopiknya juga main. Nah, ini sebenarnya ini yang saya suka dari HR-V adalah tilt teleskopiknya ini cukup jauh. Jadi untuk banyak orang ada yang suka begini karena ini gayanya agak racing. Begini nih, ini dia agak bisa mundur nih, posisinya agak racing banget, apalagi dia pakai pedal shift ya. Terus secara ini kursinya juga masih dipompa. Wah, dipompa buat naik ya. Iya. Dan itu cuma buat di ini ya. Cuman pengemudi di pengemudi. Dan kalau untuk yang ini nih modelnya pompanya agak jadul. Kenapa? Karena selain bawah, pinggangnya juga naik semua nih. Satu pernekel naik semua nih. Tuh, jadi naik semua. Alhasil biasanya kalau ini dinaikin sampai full, kita ngelihat di sini nih, ini emang kelihatannya ke depan, tapi kita kayak mau jatuh gitu loh. Jadi kayak miring ke depan gitu tuh. Nah, jadi space juga kayaknya sedikit hampir nyentuh nih. Ini jadi hampir nyentuh. Kalau kita fullin di sini ya udah, di sini udah nggak ada space lagi. Tuh. Jadi emang ini tinggi banget. Tinggi banget ya. Jadi bisa buat orang berbagai tinggi badan. Kita nggak bisa bilang kalau ini nggak cocok buat saya, bisa jadi cocok buat orang lain. Iya, benar. Karena ini bisa buat berbagai tinggi badan dan ini benar-benar customizable banget, benar-benar bisa di custom. Gitu. Kalau untuk soal tempat duduk, kalau ke belakangnya manual, balikin lagi. Ya, cuman balik lagi ya. Ini tuh kursinya kalau dilihat dari jauh ini memang leather ya. Iya, leather. Tapi ternyata ini campuran. Masih ada bludrunya di tengah. Plus minus, kalau ada yang bilang katanya bludru tuh lebih adem. Tapi ada juga yang bilang takutnya ini kotor. Takutnya ini ntar kalau makan ketumpahan apa nggak bisa dicuci. Banyak lah. Jadi kalau dibilang comfort, balik lagi ke sobat mobilku, kalau yang modelnya kombinasi begini kayak gimana gitu lah. Nah, kalau menurut Pak Arif gimana nih dari posisi di situ? Kalau gimana ya? Kalau saya ini sebagai penumpang nih sebenarnya sedikit hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Tuh? Karena ini tadi, karena masih bludru. Yeah. Nah, karena kenapa? Kalau misalnya saya mau makan es krim atau makan apapun, saya jadi hati-hati, takut di sini kena nih kotor, cepat kotor. Nah, bisa. itu dia. Karena kenapa? Mungkin, saya juga mungkin berpendapat kalau kenapa dia masih bludru.
Karena mungkin dari ininya nih panoramik ini. Oh. Karena biar nggak terlalu panas. Betul, bisa jadi ya, masih make sense ya, maksudnya ini pas dibuka panas, Iya. terus ininya ya gimana gitu ya. Karena kalau full kulit kan kayaknya panas. Karena juga ini kan nggak ada pendingin. Benar, Coknya belum ada benar. pendingin, jadi ya mungkin ini di masih blur dulu. Oke. Jadi ya kalau secara legroom gimana? Nah, Aman? kalau legroom ini lega. Kayak saya ini tinggi di 177 ya, jadi di sini juga masih ada space, masih bisa selonjoran juga sebenarnya. Oke, kalau headroomnya gimana? Kalau Untuk headroom pada saat saya tegap gini, wah ini sedikit nih, space-nya ya. Tapi overall lumayan sih Pak Ulung. Terus untuk ini di sini masih mentoknya di segini, wah ini masih bisa Memang rebahan. Iya masih lebar nih Pak Ulung. Tapi emang basicnya Honda sih biasanya kayak gitu sih, di bawahnya agak lebar, tapi atapnya itu memang sangat-sangat tipis. Ini aja pun dengan posisi saya yang memang driving position aja ini udah tipis banget headroomnya. Oke. Karena memang dibandingin sama X4, kalau kita compare memang X4 memang lebih tinggi. Betul, secara atap ya. Iya. Oh, ini tadi saya juga ini ngobrol di awal, kalau ini kan bentuknya coupe ya. Iya. Jadi bentuk coupe itu, ingat ya sobat mobilku ya, bentuk coupe itu atapnya lebih rendah. Jadi mungkin ini salah satu inovasinya Honda, tapi ujung-ujungnya agak sedikit makan headroom sih. Iya. Gitu. Ya, mungkin kita ke bagian belakang kali ya. Boleh, sekarang kita ke bagian coba. belakang. Oke sobat mobilku, sekarang kita sekarang saya sama Pak Ulung udah berada di belakang mobil HR-V SE ini. Nah, Iya. kita akan lihat comfort dari mobil HR-V SE ini. Gimana Pak Ulung? Kalau saya ngelihat sebenarnya, nih kita rasain dulu ya, karena kan comfort apa yang kita rasain. Pertama, langsung aja kita direct legroom sama headroom. Legroomnya oke, legroomnya masih jauh banget. Tadi posisi depan saya belum pindah-pindahin maju mundurnya, masih oke di sini. Jauh banget nih. Kalaupun dimundurin lagi dari depan masih oke, masih nggak ada mengganggu. Terus juga kalau mau diselonjorin juga masih enak gitu ya. Masih enak lah untuk jalan-jalan jauh gitu ya, nggak ada masalah. Pocket seatnya juga di depan aman, secara ergonomis. Dan lucunya ini cup holdernya, bentukannya persis banget di depan tangan. Nah. Jadi ini membantu nih sebenarnya. Ini salah satu, biasanya emang Honda tuh hobi banget sih kalau tempat-tempat kayak gini nih. Dia pas persis satu botol gitu ya. Kayak gini ya. Kayak gitu ya tuh ya. Nih sini pinjem dulu deh. Mungkin karena kamera lagi situ. Nih. Tuh jadi ngepas, enak dilihat, kalau mau tarik tinggal gampang, easy. Kalau biasanya Honda tuh gampang banget sama sesuatu hal yang memudahkan penumpang. Biasanya gitu. Ya Nggak terlalu dibawa-bawa banget gitu ya. iya, dan memang speaker di bawah ya, nggak ada masalah ya. Terus apalagi ya, lebih ke secara pocket di sini ada satu. Waduh, ini ada apaan nih, nggak tahu nih. Ini di sini ada pocket biasanya buat naro-naro. Nah ya nih kayak gini, naro-naro barang gitu ya. Taruh di sini bisa. AC simple, sama dia nggak ada dual zone, pengaktifannya depan sama belakang sama. Terus ya ini ada apa ya, mungkin ini ya. Cuman balik lagi tadi saya bilang soal masalah kenyamanan dan fitur ini bisa jadi perdebatan buat teman-teman. Karena kan di depan ada bentuknya sunroof ya. Ya dia kaca mati sebenarnya. Iya. Jadi nggak bisa dibuka. Tapi untuk di belakang ini harus dibuka kayak puzzle. Coba Mas, yang sebelah sana tarik dari sana. Oke. Ini tarik dari sini. Set. Waduh. Jadi kayak harus gini, harus puzzle harus gitu. Bongkar Jadi pasang dia jadi bongkar pasang, tapi bentuknya begini. Nah, tutup. Nah, di belakang tuh ada kantongnya tadi yang kita kasih lihat tuh. Itu bisa dimasukin ke situ. Nah, jadi bentuknya emang harus disimpenin. Jadi nggak kayak mobil lain yang mesti ada curtain, atau mungkin persis nggak persis sama kayak yang depan. Cuman ini reasonable. Kenapa? Karena kalau dilihat dari bentuk atapnya, ini coba dilihat mungkin ya di bagian atapnya ya, dia pernekelnya sedikit. Kan ini kan bentuknya kan tadi saya bilang dari waktu kita ngomongin desain ya, dia bentuknya coupe. Bentuknya coupe tuh atapnya tuh habis di sini. Jadi kalau dibikin roll out ke belakang mungkin nggak cukup kali ya. Kalau di sini kan masih ada ini ya, masih ada jedukannya ya. Makanya dia mungkin masih bisa kalau misalnya pakai bentuknya rolling gitu. Kalau di sini kayaknya udah nggak cukup. Apalagi di sini udah ada nih seat belt yang top tether buat car seat. Dia udah ada isofix juga gitu ya. Jadi banyak banget deh sebenarnya, tapi jadinya ya nggak rapi gitu loh. Karena bentuknya begini, harus ditaruh di sini atau kita lempar ke belakang. Kayaknya kurang rapi aja kalau buat barang-barang.
Terus kalau mau dipasang juga kayaknya agak ribet juga harus. Nah, nih kalau mau pasang mungkin kita kasih demo lagi ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Udah kayak demo masak kita. Jadi bentuknya ini harus dilihat. Ini begini, terus di-connect dulu sama yang depan gitu ya. Baru diangkat. Tak. Nah, jadi gini. Jadi kayak puzzle gitu ya. Tek. Tuh baru pasang. Nah, enggak terlalu susah sih, cuman agak makan waktu aja gitu loh. Ya, jadi kita harus milih dulu yang ininya gitu ya. Iya, kadang kalau lagi terang banget gitu ya susah ngurusinnya. Tapi lucunya di sini nih ada lampu, ya kalau yang lain di samping, tapi dia bentuknya touchscreen. Nah, gitu. Dia pencet lagi mati. Tuh, kayak dimain-mainin buat kayak lampu di pesawat. Jadi ya plus minus ya. Kalau ini bentuknya susah, mungkin dimudahinnya sama lampu. Oh iya. Kurang lebih gitu. Nah, terus sama handrestnya. Nah, boleh. Nah, ini yang suka jadi isu di banyak orang ya. Handrestnya terlalu bawah banget ya? Bukan terlalu bawah, ngondoy. Jadi nggak ada tahanan sama sekali. Kan kita basicnya kalau mau ini kan jadinya ya jauh gitu ya. Bahu kita juga terpaksa harus turun dan ini agak naik. Jadi memang masih kurang ergonomis untuk handrestnya. Tapi tetap dia masih punya cup holder. Oh, itu masih oke. Tapi ya begitu. Naik turun. Gitu loh. Jadi kurang estetik aja. Kalau secara seat, ya saya berkali-kali dari tadi bilang soal masalah kombinasi antara seat dan leather, fabric seat sama leather gitu ya. Ya saat sekarang udaranya udah agak adem, ya fine-fine aja sih. Tapi kalau pas lagi udaranya panas, kayaknya mungkin bisa terlihat perbedaannya kalau ini akan agak sedikit lebih adem. Sedikit ya, karena ini memang fabric. Cuman ya kalau bawa makanan ya kayak tadi dibilang sama Mas Arif ya akan sangat hati-hati banget, bener. Karena kan nanti ada ya, ini bersihnya lumayan susah lagi nih, kalau dilihat nih dari bentuk fabriknya. Nah, kalau dari sisi duduk, ini agak cukup stiff atau kaku ya. Terus dia di belakang pakai bentukannya ada knopnya. Ini udah maksimal, udah mentok ya. Udah mentok, ya agak kaku sih. Sebenarnya cara duduknya. Dia menang di space-nya aja sih. Tapi kalau untuk untuk ergonomis duduknya kayaknya masih kurang. Masih lebih mending X-Force sebelumnya. Iya. Terus juga kalau misalkan ini juga nyentuh ya, dikit ya. Oh iya, balik lagi kalau misalnya full ya. Headroomnya. Iya, ini balik lagi nih kelemahannya coupe roof ya. Emang bedanya begitu. Kurang lebih sih begitu kalau dari saya. Mas Arif, kira-kira ada tambahan kalau misalnya untuk soal comfort, apa yang mau dibahas lagi mungkin? Comfort kayaknya nggak ada ya, udah semua ya. Terus udah disampaikan semua sama Pak Ulung tadi. Nah, kita coba langsung ke performance. Iya, performance ya, boleh. Tapi sebelum itu kayak tadi kelupaan satu nih. Pocket seatnya ya di kelasnya lumayan gede sih ini. Pocket seatnya buat di belakang lumayan lah. Ini aja udah banyak banget barang nih yang ya emang lagi kurang rapih ya. Tapi ya lumayan cukup lah, dan ada tambahannya sebenarnya nih. Kalau tadi kita di X-Force di atas tambahannya, ini di samping nih buat naruh handphone. Ini masih enak nih kayak gini nih tuh. Oh iya. Jadi handphonenya nggak nyelem. Nggak susah-susah taruh di sini kan, harus dicari lagi gitu ya. Berarti emang dikhususin buat handphone ya? Iya, ini biasanya dikhususin buat handphone. Oke lah, masih oke. Masih accessible lah. Aman kok semuanya. Kita akan coba yang X-Force-nya nih. Oke. Kira-kira gimana ya kan Pak Ulung? Ya betul, kalau di X-Force baru nyoba pertama sih, ini emang gayanya orang tinggi ya, karena emang dia visibility-nya juga bagus. Ntar kita coba ini pertama nanti kita zigzagin sama, terus nanti kita coba kick down. Bedanya di sini ada drive mode sama dia punya DS. Jadi mungkin bisa dibilang tarikannya tambah lebih cepat. Kita coba dulu enak atau enggak nanti abis kita ambil putaran balik ya. Terus baru nanti kita coba 2 kali lah biar berasa ya, karena dia punya drive mode, tapi drive mode-nya ada 4 tapi nggak mengarah ke sport sebenarnya. Hanya ada normal. Ingat ya, coba dia cuma punya normal, wet, gravel dan mud, sama mud. Tapi harusnya dia ya stay-nya di normal paling ya. Berarti nanti kita coba tetap di normal ya. Tetap di normal. Nanti kita coba ininya pakai DS. Nanti kita coba juga sama decibel meternya juga biar kita tahu kekedapan kabinnya ya. Sebenarnya jujur aja nih ya, ini udah saya coba zigzag. Handlingnya enak banget, untuk mobil setinggi ini. Dia nggak limbung, karena dia kan punya ground clearance-nya 222 mm ya. Lebih tinggi dibandingin HR-V, dan nggak ada masalah.
Sama sekali nggak ada masalah di sini. Jadi oke, tapi kalau kita cepetin gimana? Justru malah enak. Nah itu tadi yang namanya AYC. Ya itu. Active Yaw Control-nya jalan tuh. Karena pada saat kita banting dia ngebalikin lagi. Jadi kita kayak berasa ditarik sama yang belakang. Yang belakang tuh kayak ngerem bannya. Jadi seakan-akan kita dibalikin lagi ke jalur yang benar. Kayak menstabilkan kan? Iya. Jadi kalau habis cobain ya patahin setirnya kayak gitu, ntar dia suka ngebalikin lagi ke jalur yang semestinya. Itu AYC itu gitu modelnya. Jadi lebih safety ya? Ya, kan di beberapa pabrikan ada yang bilangnya Vehicle Stability Control. AYC itu agak mirip tapi dia lebih ekstrim sih. Karena dia dipakainya untuk model kayak rally atau slider. Nah itu memang teknologi AYC itu ada di rally. Gitu. Nah sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba kickdown ya. Plus jangan lupa desibel meternya dinyalain. Ya, ini kita udah nyalain. Terus untuk modenya mode DS. Modenya kita pakai DS di sini. Kita pencet dulu. Oke, udah keluar. Kamera kelihatan ya. Kamera kelihatan ya. DS. Terus ininya juga normal. Ya. Sorry, ininya dulu. Udah satu. Udah satu. Ya. Terus ininya juga udah mulai jalan ya. Aman ya? Aman. Oke. Nanti kita coba. Kita juga diam ya. Kita mulai 1, 2, 3. Yuk. Oke. Berapa desibel meternya? Diesel 68,4. Oke, kita coba silent aja. Nanti yang lewatin jalanin dulu ya. Oke. Yuk, 3, 2, 1. Oke. Ya, stabil di angka 56,6. Kabinnya juga kedap. Terus tadi pakai mode sport, jujur agak sedikit mengecewakan di tengah ya. Pada saat naik dia ada delaynya lama banget untuk ganti giginya ke berikutnya. Nggak tahu tadi itu 2 atau 3. Tapi dia ada lag tuh di situ tuh. Ada delaynya sedikit. Ada delaynya, nggak dikit juga, lumayan panjang. Jadi kayaknya itu yang bikin 0 sampai 100-nya kayaknya agak sedikit mundur waktunya. Tadi dengan mode DS tadi ya. Padahal udah mode DS, tapi tarikan awalnya emang enak, berubah. Oke, pas di awalnya itu berarti benar-benar enak. Iya, tapi pas lagi di tengahnya balik lagi dia kayaknya delay lagi. Nah, ini bisa jadi salah satu apa ya? Mungkin feedback kita ya. Feedback lah buat nih mobil ya. Gitu. Kalau ini terlihat bener-bener sporty banget, gayanya Jeep gitu ya. Ya ground clearance-nya memang tinggi, bannya sama. Ya tapi feelingnya lebih beda aja. Ini kayaknya kayak bener-bener bawa mobil sport yang Jeep yang tinggi-tinggi gitu loh. Dan bantingannya agak berasa. Jadi gitu. Agak berasa, sedikit berasa apa benar-benar berasa? Perbedaannya sedikit sih. Sedikit ya. Kita juga ini apresiasi juga sama X-Force karena dia kan dirubah, katanya kan kalau kita lihat di websitenya Mitsubishi ya, katanya kan dia ada improve dari McPherson's Truth. Kayaknya ini memang salah satu improvementnya sih. Jadi dia nggak terlalu limbung, padahal dia ground clearance-nya tinggi. Padahal seharusnya ekspektasi saya dari pertama pas mau bawa ini tuh harusnya dia super limbung. Karena dia lebih tinggi, ground clearance-nya 222. Ada angin masuk dari bawah, harusnya dia akan ngebuang, tapi ternyata enggak. Ini oke sih, masih oke. Tapi masih oke. Justru malah ini X-Force bisa dibilang kayak orang apa ya? Dia menyamakan dengan hampir menyamakan dengan yang lain. Ya walaupun dia ground clearance-nya jauh lebih tinggi dan resikonya lebih banyak. Tapi dia bisa minimalisir dari bumpingan dan body roll-nya ya. Oke sih. Kita cuman bisa mereferensikan aja nih karena sesuai apa yang kita coba ya. Nah, kalau saya sendiri saya pilihnya X4. Oke. Kenapa tuh? Karena selera kan beda-beda. Betul. Ya ini tadi yang saya lihat lebih sporty. Terus juga ada drive mode-nya juga kan. Jadi suatu keunggulan buat X-Force ini dibanding HR-V tadi. Siap. Ya, masing-masing punya pilihan masing-masing ya. Bener. Oke sobat mobilku, nah ini dia nih yang kita tunggu-tunggu nih. Kita akan coba performance dari mobil Honda HR-V atau HR-V SE ini nih ya polungnya. Benar. Jadi kita coba dulu dengan beberapa metode. Pertama kita larinya di 50 ya. Nanti kita akan coba habis itu lari di 80 km per jam.
kita mau tahu konsumsi bahan bakarnya, tapi ini secara MID ya. Iya, Jadi mungkin bisa jadi eksak datanya atau enggak tergantung, karena biasanya kalau mau tepat tuh harus full to full. Tapi sebelum kita ke bahan bakar, kita coba bawa dulu, kita coba rasain handlingnya dulu ya. Nah, kita Ini kondisinya mungkin kalau kelihatan ya di kamera, ini kita lagi di aspal yang lumayan bagus ya. Jadi nggak terlalu banyak yang bumpy, bukan batako gitu ya. Lumayan, bantingannya nggak terlalu parah. Cuma nanti kita akan tes kalau misalnya dia posisinya lagi di jalan yang agak sedikit geradakan ya. Nah, ya itu dia tuh. Nah, ini ada tambelan jalan aja dia agak deg-deg gitu lah. Jadi agak lumayan geradakan ya. Terus secara steering nih juga oke banget sebenarnya, karena dia cukup stabil. Ya profil ban 18 ya. Profil ban 18 itu kan stabil banget ya. Ini kita coba ambil U-turn di sini. Kita coba puter ya. Ya lumayan, dengan kecepatan tinggi kita nggak terlalu kebuang kok. Terus kalau kita patahin dikit dengan tambah kecepatan juga lumayan. Ya nggak terlalu goyang banget, nggak terlalu ngebuang ya. Jadi cukup oke sebenarnya. Terus ya visibility-nya oke. Ngelihat dari sini jalanan juga aman semua, nggak terlalu banyak ini ya. Tapi blind spotnya tetap di pilar A ya. Ini dari sisi sebelah sini kayaknya agak sedikit buta, tapi nggak terlalu jauh, karena pilar A-nya nggak terlalu besar. Habis ini kita lewatin jalan yang agak sedikit geradakan ya. Kita cobain. Nah, terus sambil dicoba tuh decibel meter. Nah, iya nanti kita juga bakal coba decibel meter ke depan kabin juga ya. Betul. Dengan alat ini ya. Ya, lihat ke sini dong. Nanti kita lihat dia paling tingginya berapa ya. Ini ini kita lewatin jalan tanjakan yang bentuknya batako ya. Nggak terlalu berisik dari lantai. Enak. Ini ada pembatas, bukan pembatas, atau penyambung jembatan gitu ya. Oh iya, ada penyambung jembatan. Nggak terlalu parah. Ini kecepatan lagi 50. Saya tahan di 50. Nah, ini juga lewat. Ya, ini mulai agak kedengeran sedikit karena memang cukup banyak ya batakonya ya. Terus kita stay di 8. Kita coba ke 80 sekarang ya. 80 ya, boleh. Nih jalanan cukup kosong sebenarnya. Nah, saya tahan di 80 karena tol 80 ya maksimal ya. Nggak limbung juga kok, dan rata-ratanya di sekitar hampir kilometer per liternya kurang lebih 18 sampai 20 km per liter kalau kita tahan di 80. Nggak terlalu irit, nggak terlalu boros ya, karena biasanya emang rata-rata segitu sih. Nanti kita coba kick down juga nih. Ini kita putar terus kita kick down ya. Ya boleh tuh. Nah itu ini yang saya rasa penasaran saya nih, kira-kira ada delay-nya nggak nih? Itu yang saya pengennya tuh. Nanti juga sobat mobil juga pengen tahu ya kan, ada kira-kira di Honda HR-V ini ada delay-nya nggak nih kira-kira nih? Kick itu tendang, down tuh ke bawah, tendang yang bawah. Nah, apa tuh? Waduh. Yuk, kita coba ya. Sekarang kita startnya, ini AC-nya 1, biar kita nggak terlalu makan torsi ya. Oke, jadi biasa aja. 1, 2. Wah, gimana tuh? Agak delay di di perpindahan sekuensial 3 ke 4. Jadi gigi atasnya agak terlambat, tapi itu bisa dibilang manjangin nafas ya. Cuman basicnya kalau di kick down pun dia nggak goyang ya nih mobil ya. Mungkin karena ground clearance-nya agak lebih rendah kali Mas Arif ya. Jadi stabil masih ya. Bener, masih dalam tahap stabil, nggak terlalu bermasalah ya. Cuman gimana ya, so far so good, nggak ada masalah. Tapi ya kita balik ke persepsi, karena kalau menurut saya ini terlalu main aman sih Honda sih. Iya, karena satu tadi karena memang kickdownnya memang di awalnya nggak delay, tapi di tengah-tengahnya kayak ada ngeganjel sedikit aja. Secara handling juga enak.
Ya, very ngasih nafas ya. bener. masih sangat aman sekali ya. Yuk, sekarang kita sambil cobain ke kedepan ya. Nah, kita sambil cobain ke depan. Jadi kita coba silent sedikit, kita nggak ngomong apa, posisi AC 1 ya. Jadi kita akan coba ke kedepan. Nah, kita akan pilih yang angka tertingginya ya. Betul, sambil dilihatin ke sini ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, dia stabil di angka 59 ya. Pak Ulung. Di 59,5. Oke, cukup rendah ya noise ya. Cukup rendah. Cukup rendah noise-nya untuk BSUV sih. Biasanya tendensi suara tuh datang dari lantai dan memang banyak bumpy road ya. Terus udah kayak gitu mereka ya kaki-kaki pasti sih. Iya. Cuman ini nggak terlalu besar ya, 59 something ya. 59,5 ya. Oke lah ya. Masih oke lah. Nah, itu dia tadi sobat mobilku, kita udah compare dari 4 sisi mobil Mitsubishi X4 dan juga Honda SR-V SE nih. Gimana tanggapannya, Pak Ulung? Ya, pastinya banyak kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing mobil ya. Mungkin balik lagi sekarang ke sobat mobilku, apakah lebih milih HR-V yang mungkin lebih nyaman, praktikal gitu ya, atau mungkin X-Force yang memang mengedepankan performanya tersendiri. Nah, kembali lagi ke sobat mobilku, lebih pilih yang mana sesuai fungsinya ya, Pak Arif ya. Iya, kita kembalikan lagi ke sobat mobilku ya. Nah, itu dia tadi compare dari kita dari mobilku.com. Jadi saya Ari Bramasta dan juga Ulung Putra Windy. Pamit undur diri. Bye. Dah.